Film ini mengambil latar belakang tahun 1864 setelah Jepang membuka diri terhadap perdagangan asing. Terdapat sekelompok orang yang berniat mengakhiri kekuasaan shogun dan ingin mengembalikan otoritas kaisar. Seorang samurai yang bernama Hirata sedang mendekati kediaman Tsushima pendukung shogun. Sesampainya Hirata di dalam, dia melihat ada seseorang yang sedang diinterogasi dalam keadaan terikat. Ternyata orang itu adalah Himura Kenshin, atau lebih dikenal dengan julukan Hitokiri Batosai. Jadi Kenshin sengaja ditangkap biar bisa membantai klan mereka. Dan saat Hirata mendekatkan dirinya kepada Kenshin, dengan cepatnya Kenshin langsung menggigit telinga Hirata hingga terputus. Lalu Kenshin mengambil sebuah katana dengan mulutnya dan mulai membantai semua samurai di sana dengan kecepatan tinggi. Beberapa saat setelah pembantaian, pihak kepolisian atau yang disebut Shisengumi datang melakukan penyelidikan, dan dari pengamatan, mereka bisa menyimpulkan kalau pelakunya adalah Hitokiri Batosai. Malamnya Kenshin pergi ke wilayah kediaman Shigekura, pendukung shogun lainnya. Di sana, dia menghadang dan membantai beberapa samurai yang ada. Lalu ada salah satu samurai yang mempunyai daya ketahanan hidup yang tinggi. Samurai itu sudah berkali-kali ditebas oleh Kenshin, tapi dia selalu bangkit lagi sambil berkata bahwa dia tidak boleh mati karena ada orang yang sangat dia kasihi. Alhasil dia berhasil memberikan luka gores pada pipi Kenshin. Kenshin dengan perasaan amarahnya langsung menusukkan pedangnya hingga membuat orang itu benar-benar tewas. Lalu Shin berpindah ke penginapan Kohagiya, di mana itu merupakan tempat tinggal atau tempat persembunyian Kenshin dan kelompok pemberontak Chaosu. Di sana Kenshin pergi menemui pemimpin dari kelompok Chaosu yang bernama Kogoro Katsura. Katsura lalu meminta Kenshin agar berhati-hati kepada pihak polisi Shisengumi yang dijuluki Serigala Mibu. Karena mereka adalah pasukan terbaik saat ini yang dimiliki oleh Shogun. Setelah itu, Katsura memperkenalkan mata-matanya kepada Kenshin yang bernama Furutaka. Lalu, Katsura pun membawa kita flashback di masa 1 tahun sebelumnya, tepatnya di kuil Ami Daiji, di mana kelompok Chaosu sedang mencari para samurai hebat untuk bergabung dengan mereka. Kenshin yang baru bergabung ditantang oleh salah satu anggota Chaosu. Namun, Kenshin menolaknya, karena Kenshin tidak ingin melukai orang yang nantinya akan berjuang bersama dirinya. Shinshaku yang ingin melihat kemampuan Kenshin memintanya untuk menerima tantangan orang itu, dan dengan kecepatan pedangnya, Kenshin membuat celana orang itu terlepas. Katsura dan Shinsaku yang melihat hal itu menjadi sangat kagum akan kemampuan Kenshin. Lalu Shinsaku menanyakan apa nama jurus tersebut. Kenshin pun menjawab kalau itu Hiten Tsurugi Ryu. Katsura yang mendengar nama jurus itu semakin tertarik akan keahlian pedang Kenshin. Semenjak itu, nama Kenshin menjadi sangat terkenal di kelompok pemberontak Chaosu. Katsura juga memanfaatkan Kenshin untuk menjadi seorang pembunuh bayaran, walaupun dia menyadari kalau hati Kenshin masih sangat murni. Malam harinya, Kenshin berada di kedai Nagura untuk meminum sake. Lalu datang seorang wanita kawaii ke kedai itu. Melihat itu, ada 2 pria yang mendekati dan menggoda wanita tersebut. Kenshin yang kesal dengan perilaku kedua pria itu langsung memperingati dan meminta mereka berdua untuk pergi dari sana. Saat hendak pulang, ternyata kedua pria tadi bersembunyi dan berniat hendak menyerang Kenshin. Tapi naasnya, saat mereka akan menyerang, tiba-tiba dari arah belakang, ada samurai lain yang dengan cepatnya membunuh mereka berdua dan juga menyerang Kenshin. Tapi dengan mudahnya, Kenshin bisa memotong tangannya dan berhasil membunuh samurai itu. Tanpa disengaja, ternyata aksi pembunuhan oleh Kenshin itu disaksikan oleh wanita tadi. Wanita ini tadinya bermaksud untuk berterima kasih atas bantuan Kenshin di kedai. Tak disangka, dia justru dibuat terkejut oleh Kenshin yang baru saja membunuh seseorang, hingga membuat dirinya pingsan seketika. Melihat itu, akhirnya Kenshin membawa wanita tersebut ke penginapan Kohagiya untuk mendapatkan perawatan. Keesok harinya, si wanita yang sudah terbangun dari pingsannya terlihat sedang membantu pekerjaan di penginapan. Kenshin lalu bertanya, siapa nama dirinya? Lantas wanita itu pun menjawab kalau namanya adalah Yukishiro Tomui. Tomui lalu memperkenalkan dirinya kepada semua orang di sana dan memutuskan akan tinggal dan bekerja di penginapan itu mulai dari sekarang. Namun Kenshin yang merasa keberadaan Tomui akan menimbulkan masalah, meminta dirinya untuk kembali pulang ke rumah. Tapi Tomui berkata kalau dirinya tidak mempunyai keluarga untuk kembali, dan kalau dia tidak pergi, apakah dia juga akan dibunuh seperti orang Semarang? Kenshin menjawab kalau dia hanya membunuh orang-orang di pihak Shogun.
dan tidak sembarangan membunuh orang, apalagi orang yang tidak membawa pedang. Tomoe lanjut bertanya, jika saat ini dirinya memiliki pedang, apakah Kenshin akan membunuh dirinya? Mendengar itu, Kenshin tidak bisa menjawabnya, dan hanya terdiam. Malam harinya, Katsura yang mengetahui kalau ada penyerangan terhadap Kenshin, mencurigai kalau ada seorang pengkhianat di kelompok mereka. Di tempat lain, Kenshin sedang pergi untuk membantai pendukung Shogun lainnya yang lagi berkumpul. Sedangkan di penginapan, Tomoe selalu menulis perasaannya di buku harian pada malam hari. Keesokan harinya, Tomoe melakukan pekerjaan seperti biasanya. Dia sangat rajin membantu pekerjaan di penginapan itu. Tetapi karena Tomoe tidak pernah tersenyum sekalipun, membuat sikapnya nampak sangat aneh. Mengetahui itu, membuat Katsura yang sedang berada di tempat Areshaku, seorang ahli pembuat pedang, mencurigai Tomoe. Kalau Tomoe adalah seorang mata-mata dari lawan. Katsura yang tidak ingin Kenshin terpengaruh oleh Tomoe, hendak pergi menemui Tomoe. Namun sebelum pergi, Areshaku menitipkan pedang terbaiknya untuk diberikan kepada Kenshin. Singkat cerita, setelah menemui Tomoe, Katsura meminta agar Tomoe tidak menghalangi Kenshin untuk menggapai tujuannya. Keesok harinya, Tomoe mengajak Kenshin untuk jalan-jalan keluar. Di sini Tomoe bertanya kepada Kenshin, apakah dia akan terus mengorbankan nyawa orang-orang untuk menggapai tujuannya? Kenshin menjawab kalau dia harus membunuh agar era baru bisa tercipta demi kedamaian. Setelah itu Kenshin pun pergi meninggalkan Tomoe sendirian. Di markas Shisengumi, mereka berhasil menangkap mata-mata Chaosu yang bernama Furutaka. Mereka menemukan bukti rencana pemberontak yang akan membakar istana dan mencuri kaisar pada malam hari, yang dimana rencana itu tidak diketahui oleh Katsura sebagai pemimpin Chaosu. Untuk mencegah itu, pihak Shisengumi bergerak terlebih dahulu untuk menangkap para pemberontak Chaosu. Di tempat lain, Kenshin yang masih memikirkan perkataan Tomoe dihampiri oleh Izuka dan mengabarkan kalau kelompok dari mereka akan mencuri kaisar dan membakar istana tanpa pengetahuan dan seizin Katsura. Dan saat ini, polisi Shisengumi sedang menuju ke tempat kelompok mereka berkumpul di penginapan Ikedaya. Mendengar itu, Kenshin lalu segera berlari menuju ke penginapan tersebut untuk membantu teman-temannya sesama pemberontak Chaosu. Sementara itu, kepolisian Shisengumi sudah sampai duluan di penginapan Ikedaya. Mereka lalu masuk ke dalam dan membantai semua pemberontak Chaosu. Dalam penyergapan tersebut, kepolisian Shisengumi berhasil menghabisi semua pasukan pemberontak Chaosu. Bahkan, ada salah satu mereka yang berhasil kabur, terus dikejar oleh Okita Shoji selaku kapten unit 1 Shisengumi. Dan saat hendak dihabisi, Kenshin sampai dan dapat menghentikan Shoji. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Di tengah pertarungan, Shoji tiba-tiba batu darah karena penyakit yang dideritanya. Lalu Saito dan lainnya juga sampai di tempat itu untuk melawan Kenshin. Dan saat Kenshin hendak bertarung melawan Saito, para pemberontak Chaosu datang dan meminta Kenshin untuk mundur atas perintah Katsura. Sejak kejadian di Ikedaya, banyak polisi Shisengumi yang berkeliaran di kota. Hal itu membuat para pemberontak Chaosu yang tersisa harus bersembunyi. Malam harinya, saat Kenshin tertidur, Tomoe masuk dengan maksud untuk menyelimuti Kenshin. Tapi itu malah membuat Kenshin jadi terkejut dan hampir saja membunuh Tomoe. Kenshin pun meminta maaf. Dia juga memberikan jawabannya atas pertanyaan Tomoe beberapa waktu yang lalu. Kenshin berkata tidak akan pernah membunuh Tomoe walau dia memiliki sebuah pedang. Tak berapa lama kemudian, Saito beserta pasukan Shisengumi datang ke penginapan untuk menangkap pemberontak yang tersisa. Mengetahui itu, Kenshin pun langsung membawa Tomoe pergi dari sana. Keesok harinya, Kenshin bersama Tomoe pergi menemui Katsura di tempat persembunyiannya. Karena keadaan yang sedang tidak aman, Katsura meminta Kenshin untuk bersembunyi sementara waktu di sebuah desa di luar Kyoto. Dia juga meminta Tomoe agar tinggal bersama Kenshin dan berpura-pura menjadi pasangan suami istri. Setelah Katsura pergi, Kenshin meminta Tomoe bukan sekedar berpura-pura saja, tapi Kenshin terlihat sangat serius. Lalu Kenshin pun membawa Tomoe pergi bersama ke sebuah desa terpencil di luar Kyoto. Di sana mereka layaknya suami istri. Kenshin mulai berkebun untuk kebutuhan pokok mereka. Tomoe sendiri mengurusi pekerjaan rumah. Hari demi hari, mereka lewati dengan sederhana, tapi terlihat tenang dan bahagia. Dan saat makan, Kenshin berkata kepada Tomoe kalau selama ini dirinya berjuang demi membawa kebahagiaan di era baru. Walau dirinya sendiri tidak paham apa arti kebahagiaan. Tapi sekarang selama tinggal bersama Tomoe, dia bisa merasakan arti kebahagiaan itu. Suatu hari, Izuka pergi menemui mereka berdua di sana. Izuka memberitahu bahwa
situasi saat ini semakin buruk. Dia lalu memberikan uang saku kepada Kenshin dan beberapa ramuan untuk dijual. Setelah itu Izuka pun pergi dari sana. Tapi di tengah perjalanan, Izuka malah berbelok ke suatu tempat dan hal itu diketahui oleh Katagai yang juga hendak pergi menemui Kenshin. Ternyata Izuka pergi ke sebuah kuil tua untuk menemui kelompok pendukung Shogun. Dan selama ini Izuka merupakan pengkhianat dari pemberontak Chaozu. Izuka kesini untuk membocorkan informasi tentang Kenshin kepada Tatsumi. Tatsumi menyadari jika ada seseorang di luar melemparkan besi panas ke arahnya. Ternyata itu adalah Katagai yang diam-diam sedang mengintip pengkhianatan Izuka. Lalu Katagai pun harus mati terbunuh oleh anak buah Tatsumi. Setelah itu, Tatsumi memerintah kepada seorang anak yang bernama Enishi untuk pergi ke kediaman Kenshin. Besoknya Tomui dikejutkan melihat kehadiran Enishi untuk menemui dirinya. Ternyata Enishi merupakan adik kandungnya Tomui. Enishi lalu berkata kalau kehadirannya untuk membantu menyingkirkan Kenshin. Saat hendak pergi, Enishi berpapasan dengan Kenshin yang baru saja pulang dari jualan ramuannya. Tomui pun memberitahukan kepada Kenshin tentang adiknya yang bernama Yukishiro Enishi itu. Saat masuk ke dalam, Tomui pun menceritakan mengenai dirinya beserta keluarganya. Jadi Tomui ini berasal dari Edo. Ayahnya merupakan seorang samurai berpangkat rendah, sedangkan ibunya telah lama meninggal setelah kelahiran Enishi. Karena tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu, membuat Enishi sering mengambil keputusan yang salah. Tomui juga bercerita kalau dulunya dia mempunyai tunangan dan akan menikah dengan seorang teman masa kecilnya. Namun tunangannya harus terbunuh saat sedang bertugas dan terjadinya kerusuhan di Kyoto. Tomui pun tidak dapat lagi menahan tangisnya saat bercerita. Melihat itu, Kenshin lalu mencoba menenangkan Tomui sembari berjanji jika nanti era baru telah tiba, dia tidak akan membunuh lagi demi menebus dosa-dosanya. Dan Kenshin juga akan menggantikan kebahagiaan Tomui yang pernah hilang sebelumnya. Keesok paginya, Tomui yang baru selesai menulis di buku catatannya mengambil sebuah pedang tanto miliknya dan pergi meninggalkan Kenshin yang masih tidur terlelap. Ternyata Tomui sedang menuju ke sebuah kuil yang merupakan markas Tatsumi. Saat Tomui sampai di sana, dia hanya menemukan Tatsumi seorang diri. Tatsumi mengatakan kalau yang lainnya sedang berada di pos masing-masing untuk membuat jebakan dan membunuh Kenshin. Tomui pun baru menyadari kalau selama ini dirinya hanya dimanfaatkan untuk mencari kelemahan Kenshin. Tak terima akan hal itu, Tomui lalu mencabut tanto yang dibawanya terus menyerang Tatsumi. Tapi Tomui dengan mudahnya dijatuhkan oleh Tatsumi. Di sisi lain, saat Kenshin baru terbangun dari tidurnya, dia nampak keheranan tidak menemukan keberadaan Tomui di sana. Beberapa saat, Kenshin didatangi oleh Izuka. Izuka memberitahukan kalau Tomui adalah seorang mata-mata di kelompok mereka. Izuka lalu menyuruh Kenshin melihat isi buku catatan Tomui untuk meyakinkannya. Sehabis membaca buku catatan Tomui, Kenshin akhirnya mengetahui fakta yang sebenarnya. Ternyata pria yang memberikan luka di pipinya merupakan tunangan dari Tomui. Mengetahui itu, Kenshin terlihat sangat terluka. Ditambah lagi, Kenshin diperintahkan untuk membunuh Tomui dan menghabisi kelompok Tatsumi. Dengan perasaan yang begitu hancur, Kenshin berjalan bertati-tati pergi menuju ke kuil markas Tatsumi. Di tengah perjalanan, Kenshin diserang anak buah Tatsumi yang bernama Nakayo. Kenshin juga terkena beberapa jebakan yang sudah mereka pasang. Saat melihat Kenshin sudah terluka cukup parah, Nakayo coba mendekati untuk menghabisi Kenshin. Tetapi dengan kecepatan pedangnya, Kenshin mampu memotong tangan Nakayo, sehingga membuat Nakayo berusaha melarikan diri dari Kenshin dan menuju ke sebuah gua. Saat Kenshin mengikutinya, ternyata Nakayo berniat meledakkan dirinya bersama Kenshin di dalam gua itu. Untungnya Kenshin masih bisa selamat dari ledakan itu, meskipun harus mendapatkan luka yang cukup parah. Ledakan itu juga merupakan sebuah sinyal bahwa Nakayo telah kalah dalam pertarungan. Alhasil dua anggota lainnya yang bernama Sumita dan Mumyoi datang lagi untuk menyerang Kenshin. Walaupun sudah menerima luka yang cukup parah, Kenshin masih bisa mengalahkan mereka berdua. Lalu Sumita yang sudah dalam keadaan sekarat berusaha merangkak dan mengaktifkan peledak yang sudah dipasangnya. Akibat ledakan itu membuat Kenshin mengalami gangguan pada penglihatannya hingga dirinya semakin lemah. Dan untuk melanjutkan perjalanannya, Kenshin harus menggunakan sarung pedangnya sebagai tongkat untuk berjalan. Tatsumi yang mengetahui kalau anak buahnya sudah pada dikalahkan, akhirnya terpaksa harus turun tangan. Karena keadaan Kenshin yang sudah tak berdaya, Tatsumi dengan mudahnya bisa melukai Kenshin.
Walaupun Kenshin masih belum bisa melihat, dia tetap mencoba untuk bertahan dan menyerang Tatsumi mengandalkan pendengarannya. Lalu saat Tatsumi ingin melancarkan serangan terakhir, Kenshin dengan sengaja menerima serangan itu yang mengenai pundaknya. Dan dengan cepat, Kenshin membalas serangan itu menggunakan pedangnya. Lalu saat Tatsumi hendak menikam Kenshin, Tomoe datang untuk menghalangi Tatsumi, sehingga membuat tebasan Kenshin mengenai Tatsumi sekaligus Tomoe yang kedatangannya tidak disadari oleh Kenshin. Perlahan, Kenshin baru mendapatkan lagi penglihatannya, dan dia pun menyadari kalau Tomoe juga terkena dari tebasan pedangnya. Dalam keadaan sekarat, Tomoe meminta maaf kepada Kenshin, lalu mengambil tato miliknya dan menggoreskan luka pada pipi Kenshin hingga membuat luka pipi Kenshin menjadi tanda silang. Setelah itu, Tomoe pun menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan Kenshin. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, terlihat Katsura pergi menemui Kenshin. Katsura memberitahu kalau mata-mata pemberontak Chaozu adalah Izuka, dan untuk sekarang Katsura sudah mengirim seorang ahli pedang untuk memburu Izuka. Orang itu juga akan menjadi pembantai baru buat kelompok Chaozu. Mendengar itu, Kenshin pun mengatakan kalau dirinya akan terus bertarung sampai era baru itu tiba. Tapi setelah itu, dia tidak akan mau membunuh lagi menggunakan pedangnya. Setelah Katsura pergi, Kenshin masuk dan duduk di samping Tomoe yang sudah tidak lagi bernafas. Dia lalu melanjutkan untuk membaca buku harian Tomoe. Di sini Kenshin akhirnya mengetahui perasaan Tomoe yang sesungguhnya kepada dirinya. Meski awalnya Tomoe ingin membalas dendam kepada Kenshin, tapi pada akhirnya malah membuat dia benar-benar jatuh cinta kepada Kenshin. Karena bagi Tomoe, Kenshin adalah pria kedua yang dicintai oleh dirinya. Setelah membaca buku harian itu, Kenshin lalu meninggalkan tempat tinggal itu sekaligus membakarnya sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Tomoe. Lalu kita akan dibawa ke beberapa waktu ke depan, tepatnya pada bulan Januari di tahun 1868, di mana sedang terjadi perang Boshin di daerah Kyoto, tepatnya di pergunungan Toba Fushimi. Pertempuran ini melibatkan dua pasukan, yaitu pendukung kekaisaran dan pendukung shogun. Kenshin yang dikenal dengan julukan Itokiri Batosai atau Batosai sang pembantai, dengan gesitnya membantai semua pasukan lawan dengan pedangnya. Hingga akhirnya, peperangan ini dimenangkan oleh pihak kekaisaran, dan itu menandakan telah dimulainya era baru. Setelah itu, Saito bertemu kembali dengan Kenshin. Saito kembali menantang Kenshin, karena pertarungan mereka tidak terjadi pada waktu sebelumnya. Tapi Kenshin memilih menancapkan pedangnya ke tanah, dan meninggalkan medan perang karena dia sudah berjanji setelah era baru tiba, dia tidak akan membunuh lagi. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita dari film Rurouni Kenshin The Beginning. Dan cerita ini akan dilanjutkan dari film Rurouni Kenshin The Origin yang sudah pernah saya upload di channel ini. Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe channel ini. Jika ada yang kurang paham, silahkan saja kalian tuliskan komentar kalian di bawah ini. Insya Allah, jika saya ada waktu, saya akan coba membalasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye.